Ini adalah dua HP yang paling cocok untuk dikomparasikan karena sama-sama menjadi HP mid-range terbaik dari masing-masing brandnya, yaitu Galaxy A55 punyanya Samsung dan 13T punyanya Xiaomi. Kalau 13T terkenal dengan kegoibannya karena saking banyak yang penasaran dengan kamera Leica, sedangkan A55 terkenal dengan peningkatan kualitas spek yang cukup signifikan dari generasi sebelumnya. Bingung kan mau pilih yang mana? Yuk mending saksikan terus deh video full komparisi berikut ini biar nggak salah pilih. Langsung aja, ada 10 sektor yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kamera. Kedua HP ini sama-sama punya kestabilan yang baik dalam perekaman video, baik kamera depan maupun belakang, dan masih ada jitternya juga sedikit pada saat perekaman di malam hari. Tapi keduanya juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan A55 bisa pindah-pindah video kamera depan belakang saat perekaman, bahkan bisa di semua lensa, baik ultrawide, utama, 1 kali dan 2 kalinya. Sementara 13T itu tidak bisa. Kemudian bisa lebih gampang pindah-pindah lensa saat perekaman ya. Tinggal pencet tombol ultrawide 1 kali dan 2 kali. Sementara 13T harus ngedrag layar yang terkadang kelebihan zoom ya atau berasa lambat. Berikutnya kelebihan A55, kamera depannya sudah support video 4K 30 fps sehingga lebih tajam. Sedangkan 13T itu masih Full HD 30 fps. Berikutnya video 2 kalinya masih minim jitter. Beda dengan 13T yang kerasa banget jitternya. Hasil foto objek dekat sangat terlihat tajam untuk A55 karena punya lensa makro. Sedangkan 13T agak buram. Adapun kelebihan 13T di sektor kamera adalah hasil foto potretnya juara. Hasilnya lebih tajam, bokehnya dapat banget, ketebalan warna bisa diatur pada mode vibrant dan otentik. Sedangkan A55 bokehnya kurang nendang. Kemudian juga 13T bisa atur jarak focal length saat ambil foto potret sehingga bisa foto di jarak jauh, jarak sedang ataupun dekat. Sedangkan A55 itu tidak bisa ya, hanya satu aja. Berikutnya hasil foto jarak jauh saat di zoom itu tidak terlalu pecah dan sedikit lebih jelas daripada hasil foto zoom A55. Kemudian ada template pada mode short video yang bisa diotomatis men-setting transisi dan background saat ambil video ya. Jadi cocok buat reels dan short YouTube. Sedangkan A55 itu tidak ada. Aplikasi editor foto dan video bawaan, ciri khas Samsung kelebihannya adalah bisa nge-save objek orang atau langsung nge-share ya. Nge-share ke media sosial atau ke messenger. Itu aja. Tapi untuk kelebihan 13T itu lebih banyak ya. Di aplikasi editor bawaannya dia bisa mengubah fokus background ataupun foreground di foto potret. Kemudian bisa mengubah background foto potret ya, bisa dirubah dengan pemandangan foto lain. Kemudian ada template short video yang banyak pilihannya dan bisa menambahkan serta menghapus watermark dengan model khas Leica. Enggak dingin kan, ntar pakai anduk mandinya. Oh gitu. Udah berenang belum? Udah. Airnya dingin nggak? Dingin ya? Dingin banget nih. Dingin. Video 2 kalinya ya.
Oke guys, ini saya habis berenang nih di mata air Gunung Puncak, Bogor. Dinginnya mantap ini, lagi gerimis lagi. Ini saya lagi ngetes video kamera depan ya, dari Xiaomi 13T sama Samsung A55. Ini warna kolamnya biru apa nih? Ini ada langit. Full seharian mendung, hujan dan gerimis terus. Sekarang kita lihat sungai. Berikutnya kita ke sektor kedua mengenai layar. Kedua HP sama-sama berlayar AMOLED yang punya warna bagus, tajam dan smooth. Bisa memutar video maksimal resolusi 4K 60fps. Dilihat di bawah terik sinar matahari masih cukup jelas, no komplain lah pokoknya. Cuman A55 pada mode auto brightness di indoor layarnya lebih cerah dari 13T. Warna putihnya lebih putih atau saturate, beda dengan 13T yang agak kekuningan atau vivid mungkin. Sehingga perubahan warna putih berasa banget saat nonton video YouTube 4K, jadi agak kekuningan. Kemudian bisa double tap, tidak hanya di lock screen tapi juga home screen ya, untuk mematikan layar. Sedangkan di 13T itu bisanya di lock screen saja. Adapun kelebihan 13T di sektor layar yaitu dia punya banyak pilihan model always on display, baik bentuk digital, analog, serta gambar yang bisa kita upload dari galeri. A55 cuma satu aja, digital, nggak bisa ubah-ubah model always on display. Kemudian 13T support sampai 5 fingerprint, sedangkan A55 itu hanya 3 fingerprint saja. Adapun bezel layar 13T lebih tipis dari A55. Yang ketiga yaitu mengenai mic dan speaker. Kedua HP sama-sama dual speaker di atas dan di bawah, sehingga suara yang keluar sama-sama terdengar kencang. Tapi untuk A55 bassnya sedikit lebih terasa dan lebih halus. Adapun untuk hasil rekaman audio dengan bawaannya sangat jernih namun terasa seperti agak mendem. Sedangkan 13T hasil rekaman sedikit lebih kencang dan stereo namun banyak noise-nya. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Sekarang sektor keempat yaitu chipset. Kedua HP dibekali prosesor kelas mid-range yang bukan kaleng-kaleng, masih enak buat ngedit video, buka tutup aplikasi masih sat-sat, gak pakai delay dan lemot. Cuma A55 terasa lebih adem, dipegang berasa pakai chipset Qualcomm Snapdragon yang biasanya adem. Sedangkan 13T ada anget-angetnya dikit. Adapun kelebihan 13T di sektor chipset adalah terasa lebih kencang. Ekspor video KineMaster 15 MB itu 10 detik lebih cepat selesai dibandingkan A55. Mungkin punya RAM lebih besar 12 GB dengan Antutu 900 ribuan. Sedangkan A55 RAM-nya cuma 8 GB dengan Antutu 700 ribuan. Yang kelima, sektor baterai. Kedua HP ini sama-sama punya kapasitas baterai 5000 mAh, tapi untuk keawetan dan durasi ngecasnya berbeda ya. A55 baterainya lebih awet, bisa tembus SOT 6-7 jam tergantung pemakaian. Awetnya berasa seri M5 Samsung yang punya baterai 6000 mAh. Sedangkan 13T SOT hanya mampu di 4-5 jam saja.
Tapi 13T punya kelebihan, dia bisa ngecas lebih kenceng menggunakan 33 watt cuma 50 menit kurang, 67 watt cuma 40 menit kurang, sudah bisa full 100%. Sedangkan A55 butuh waktu 1 jam 20 menit atau 1 jam setengah pakai charger 25 watt. Yang keenam adalah sektor storage atau menyimpan internal ya. A55 penyimpanan file video lebih hemat, dipakai ngerekam 4K 1 menit saja cuma butuh 363 MB, sedangkan 13T 391 MB, jadi lebih hemat 23 MB. Apalagi A55 support micro SD up to 1 TB, jadi nggak perlu khawatir kehabisan memori. Berikutnya sektor water resistant. Kedua HP sudah dilindungi ketahanan air, meskipun 13T lebih aman dengan sertifikasi IP68, sementara A55 hanya IP67. Namun ketika digunakan untuk bermain dalam kolam, ternyata A55 lebih fleksibel dan nyaman, karena bisa meminimalisir dari gangguan sentuhan air yang tidak diinginkan. HP bisa masuk dan keluar air tanpa mematikan rekaman video. Hasil videonya pun bisa langsung dilihat, beda dengan 13T yang sering mati pada saat ngerekam video masuk ke dalam air, dan harus dia lap kering untuk mengeringkan layar agar bisa melihat hasil videonya. Berikutnya yang ke-8, sektor di lampu flash. Lampu flash A55 lebih terang dari 13T dan bisa disetting tingkat kecerangannya saat digunakan sebagai lampu senter. Yang ke-9, sektor body. Ukuran A55 lebih pendek dan lebih lebar sedikit, juga lebih tipis meski terlihat tebal, karena seluruh bagian framenya dibikin rata seperti iPhone sehingga bisa berdiri tegak kecuali di bagian sisi volume dan power. Sementara backdoor 13T dibikin lengkung sehingga menghilangkan kesan tebalnya. Namun secara genggaman emang lebih enak megang 13T. Terus posisi SIM tray A55 ada di bagian atas, dengan 13T ada di bagian bawah. Dan yang terakhir adalah untuk sektor UI-nya. A55 punya One UI lebih simpel, banyak yang suka ya, sehingga susah berpaling darinya kalau udah terbiasa. Contoh misalnya aplikasi musik ya, tampilannya simpel, terus pas lagi buka aplikasi musik langsung masuk otomatis ke folder tanpa harus klik-klik lagi.